Tuhanku datang kepadamu, ku buka hati menyembahmu. Tersungkur di bawah kakimu, membawa seluruh hidupku. Renungkan semua suara hati, setiap hikmat yang telah kau beri. Mampukan ku kuat berdiri, memulai hari ini. Ku panjatkan doa, ku ucapkan syukur buat kebaikanmu. Satu hal yang Bapa, lebih dari segalanya, dari intan permata, ku ingin selalu bersama, ku ingin tanggalkan segalanya, lepaskan semua keinginan dunia, sampai ku satu denganmu. Kehendakmu jadi kehendakku, Thy kingdom come, Thy will be done. Kekuatanmu buka kekuatanku, Perbuatanmu dan keajaibanmu, segala kemuliaan, segala keagungan, segala kejayaan bagi Tuhan. Ku ingin selalu bersama, ku ingin tanggalkan segalanya, lepaskan semua keinginan dunia, sampai ku satu denganmu. Kehendakmu jadi kehendakku, Thy kingdom come, Thy will be done. Oh, Thy kingdom come, oh, Thy will be done. Oh, Thy kingdom come, oh, Thy will be in me. Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah komunitas yang memiliki visi terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu, fokus Goal Sisi adalah pemuridan, menanamkan nilai-nilai hidup yang sesuai firman Tuhan, agar jemaat siap menjadi terang Tuhan, baik di keluarga, di kampus, di marketplace, dan di masyarakat. Melalui Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Spot, Mesbah Keluarga,
pendalaman Alkitab, fellowship, dan WBI. Semuanya dirancang untuk membentuk karakter dan kompetensi rohani generasi terang. Setiap bakat, talenta, dan waktu adalah berkat sekaligus tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mari gunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat di mana kita diutus. Mari bergabung di Goal Sisi. Bersama-sama kita menjadi generasi terang dan menjadi saksi dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom Goal Sisi. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Saya yakin dan percaya sepanjang minggu ini kita telah diberkati Tuhan. Sepanjang minggu ini kasih Tuhan tak pernah habis-habisnya bagi setiap kita, amin. Mari jemaat Tuhan mengawali bulan Februari ini. Kita akan sama-sama membacakan pengakuan iman GBI. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita membacakannya dalam hitungan 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Masih tetap berdiri jemaat Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu Tuhan, sungguh kami rasakan. Hari demi hari, waktu demi waktu Tuhan, kami sungguh merasakan penyertaan daripada-Mu. Hari ini Tuhan, kami sangat rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam ibadah ini Tuhan, kami yakin hadirat-Mu akan memenuhi setiap kami. Kami percayakan ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya, biarlah boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Syukur melalui pujian, kita menyatakan penyembahan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia Sungguh Engkau yang kami kagumi Tuhan. Kau
kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Belum pernah ada kasih setia-Mu Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Takkan kami temukan kasih-Mu Tuhan. Takkan ada lagi Kasih seperti ini. kasih seperti ini Yang sanggup mengubahkan kami. sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat hatimu di hadapannya. Nyatakan Engkau yang kami kagumi. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya.
Aku kagumi Tuhan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu Tuhan tiada duanya. Akui di hadapannya hanya kasih Tuhan, hanya penyertaan Tuhan. Kita boleh ada hingga saat ini hanya oleh karena kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk segalanya, bersyukur untuk segala kasih setia Tuhan, bersyukur untuk segala kebaikannya dalam hidup. Hanya Kau kasih
pernah pudar cintamu Tuhan. Engkau Tuhan, Tak pernah pudar cintamu. hanya yang ku kasih. Kau selalu memberikan yang terbaik. Engkau yang ku kagumi. Engkau yang ku kasih. Aku tak buka Bersyukur di hadapan Tuhan luarmu Yesus. buat kasih-Nya. Bersyukur di hadapan Tuhan buat penyertaan-Nya. Hanya kasih Tuhan, hanya kebaikan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, masih dalam sikap penyembahan, kita bangkit berdiri. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Nyatakan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu Tuhan. Setiap kami Tuhan, di dalam hati kami hanya Engkau ada sumber kasih setia kami Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya dalam hidup kami Tuhan. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari lebih lagi lewat Tuhan, nyatakan pengagungan-Mu di hadapannya. Katakan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita, haleluya. Sungguh kasih-Mu terbukti dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah pudar Kau berikan bagi setiap kehidupan kami. Sungguh kami merasakan kasih-Mu di dalam setiap musim kehidupan kami Bapa. Malam hari ini Tuhan lebih lagi kami rindu menaikkan pujian kami yang terbaik bagi nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Dengan saya sama-sama kita katakan, amin. Sekarang kita sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita, come on. Sungguh kasih-Mu Tuhan yang selalu membuat kehidupan kami terpesona. Malam hari ini kami bawa pujian kami yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, tubuhku bersorak memuji nama-Mu. Come on.
mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Sungguh Rohmu hadir bagi setiap kami Tuhan Yesus. Yeah. Satu suara, katakan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Katakan. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, nyatakan, come on. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Musik memuji Tuhan. Kami bersuka cita kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu selalu nyata atas kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, serukan. La 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 la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir. Amin. Mari posisi serukan. La 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 la. Haleluya. La 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 la. Rohmu hadir. Dengan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita, kawan. Haleluya. Saya sungguh yakin dan percaya roh Tuhan ada di tempat ini, amin. Bapak Ibu Saudara boleh lihat samping kiri kanan, berikan senyuman yang terbaik, katakan Yesus kita ajaib. Haleluya. Yes, biar segala bangsa memuji nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang layak terima setiap pujian kami. Wow, wow, wow. Segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasa-Nya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Janganlah sumber keajaiban dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Satu suara katakan. Segala bangsa dengarkanlah, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasa-Nya tak tertinggalkan. Segala beban sorakan
Mari, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, nyatakan. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemegang. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemegang. Malam hari Tuhan Yesus, kami nyatakan di hadapan-Mu, iman kami adalah iman yang lebih dari pemenang. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Yesus kita. Oh, 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 masyhur di segala bangsa, tak terduga, dengan imanku pemenang. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku. Mari, coba Tuhan nyatakan. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dengan imanku pemenang. Orang yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur untuk sukacitamu Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat ini, berkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat datang di GBO Ekumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, berikan contoh ajaran yang bertentangan dengan Trinitas. Dalam sejarah gereja dan hingga kini ditemukan berbagai ajaran yang tidak sependapat dengan konsep Tritunggal. Yaitu, mari baca bersama-sama jawabannya 3, 2, 1. Monarkianisme dinamis atau adopsionisme. Theodotus tahun 190 menganggap Yesus Kristus hanyalah manusia biasa. Ia menjadi anak Allah melalui proses adopsi yang terjadi pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Pada saat Yesus dibaptis, Allah Bapa mengadopsinya dan memberinya kuasa dan hikmat-Nya, sehingga ia bisa melakukan berbagai mujizat. Roh Kudus hanyalah kekuatan dari Allah Bapa, bukan pribadi Allah. Demikian katekismus kita, Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kita dengar bisa menjadi penuntun langkah kaki kita. Biar kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan.
dalam hidupku, untuk berserah penuh kepadamu. Di luarmu ku tak akan mampu melakukan semua kehendakmu. Yesus penolongku, ku cari wajahmu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, penolong kita. Meski harus ku lewati lembah, namun Engkau tak lepaskan aku. Yesus penolongku, ku cari wajahmu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajahmu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Bersambil angkat tangan menyatakan di hadapan Tuhan, Yesus penolongku, ku cari wajahmu, Kau yang ku perlu di Kami mau belajar bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Amin. Sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajahmu, Kau yang ku perlu di setiap. Katakan tiada ku takut. Amin, amin. Sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajahmu. Katakan Kau yang ku perlukan Tuhan. Amin. Di setiap waktu tiada ku takut.
surga. Tuhan, tentunya kami mengucap syukur karena kami tahu pertolongan-Mu terlalu nyata dan kami rasakan setiap hari dalam kehidupan kami. Puji-pujian kami naikkan dan puji-pujian ini hanya kami tujukan kepada nama Yesus. Karena hanya Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan di tempat ini. Nanti saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua yang ada di ruangan ini satu persatu. Sehingga saat firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus berbicara kepada kami, menegur kami, membenarkan kami. Sehingga kami sadar akan kesalahan kami dan kami melakukan pertobatan malam hari ini. Urapi juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan adalah isi hati-Mu semata-mata Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman ini hanya dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, shalom. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan. Kita berada di awal bulan Februari. Nah, bulan Februari adalah bulan kasih atau bulan cinta. Jadi kalau saya melihat bahan yang akan kita belajar bersama-sama sepanjang minggu ini itu berbicara tentang kasih. Nah, khusus untuk minggu ini di awal bulan kita akan berbicara tentang kasih mula-mula. Sama-sama katakan kasih mula-mula. Nah, apa yang kita akan pelajari? Nah, kita akan sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saya berdoa kita semua di tempat ini saat firman Tuhan disampaikan, kita menaruh hati kita, pendengaran kita, mata kita untuk turut mendengarkan firman Tuhan. Sejumlah jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan membaca Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Pasal yang pertama saya akan bacakan, yang genap Bapak Ibu Saudara sekalian bacakan, dan ke-7 kita akan membaca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Ayat yang kedua. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. 4. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. 6. Sama-sama, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Silakan duduk kembali, berbagai orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, menarik, kalau kita melihat Wahyu 2, Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7, karena perikop yang kita baca itu adalah salah satu surat yang Tuhan berikan melalui Rasul Yohanes pada saat dia di pembuangan Pulau Patmos untuk kepada 7 jemaat. Jadi surat ini adalah surat yang nyata kepada 7 jemaat di 7 kota dengan masalah yang juga nyata. Ya, jadi ini bukan masalah yang diciptakan harus sekedar ilustrasi. Ini benar-benar. Nah, 7 jemaat ini antara lain Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Ya, ini semua suratnya ada. Dan yang kita baca adalah surat yang pertama yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Nah, tapi saya disclaimer dulu. Waktu kita nanti perjalanan kita dalam belajar firman Tuhan, saat kita berbicara tentang gereja dan ada kata jemaat, itu bukan hanya menunjuk kepada institusi gereja, tetapi menunjuk kepada engkau dan saya. Yang mengerti katakan amin. Ya, waktu kita bicara tentang gereja, jemaat Tuhan, itu berbicara tentang kehidupanmu dan kehidupan saya, bukan hanya institusinya. Nah, nanti karena kita harus melihat di sana ada pujian, tetapi juga ada teguh
Teguran. Jadi yang Tuhan lakukan adalah semacam audit forensik. Kalau saya meminjam dari kata-kata ekonomi, maka dilakukan di sana adalah audit. Jadi Tuhan memeriksa, melihat semuanya. Makanya di ayat ini, ya kalau kita melihat dalam Wahyu 2 ayat 1 dikatakan begini. Tuliskanlah kepada malaikat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Dan perhatikan kata berjalan di antara ketujuh. Arti kata berjalan itu menunjukkan bahwa Tuhan akan selalu memperhatikan gerejanya dan berjalan-jalan bersama dengan engkau dan saya. Ini artinya Tuhan walaupun dia tidak terlihat, dia transenden tapi dia melihat dan memperhatikan setiap apa yang terjadi dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Apapun yang kau alami Tuhan lihat dan Tuhan tahu, termasuk juga apa yang kau perbuat di dalam ruang-ruang gelapmu. Tuhan juga lihat dan juga Tuhan tahu. Nah Tuhan melakukan audit, Tuhan terus memperhatikan gerejanya. Nah di sini kita mengerti sebenarnya Tuhan gak sedang berkata, gerejaku berhenti berbuat dosa supaya aku senang. Enggak, tapi Tuhan sedang berkata begini, hei gerejaku, kamu sedang menjauh, ayo kembali lagi mendekat. Ini pesan utama dari apa yang kita baca. Dan jujur saja, teguran ini sebenarnya bukti bahwa Tuhan mengasihi kita sebagai gerejanya. Yang setuju katakan amin. Karena perhatikan, ya, sebelum saya masuk lebih dalam, perhatikan. Siapa di sini yang merasa disayang banget sama Tuhan? Angkat tanganmu. Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang nggak angkat tangan berarti nggak dikasihi Tuhan. Ya, tahu nggak konsekuensinya kalau dikasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Perhatikan ayat ini. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Barang siapa ku kasihi, ia kutegor dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan... Halo? Siapa yang menyesal angkat tangan di sini tadi? Enggak ada gitu? Tadi saya katakan, engkau yang merasa dikasihi, engkau siap dihajar dan siap ditegur, yang mengerti katakan amin. Nah perhatikan, teguran Tuhan itu adalah bukti bahwa Dia memiliki engkau dan saya. Tuhan secara langsung mau berkata, ini gerejaku. Kalau rusak, saya nggak akan diam. Tuhan bicara begitu. Hei Efesus, engkau ini milikku. Kalau engkau rusak, aku nggak akan diam. Dan jatah Tuhan dalam Dia mengasihi, itu apa? Menegur dan menghajar. Dengar baik-baik. Bentuk Tuhan mengasihi tidak selalu ngasih berkat, tidak selalu ngasih kesembuhan, tidak selalu ngasih lunasin hutang, tidak selalu ngasih apa yang kita butuhkan. Bukti Tuhan sayang sama kita seringkali ada bentuknya teguran dan penghajaran. Halo? Jadi saat kita ditegur sama Tuhan, Tuhan sedang ngomong, aku sayang sama kamu. Karena teguran Tuhan adalah tindakan pemeliharaannya terhadap hidup kita, yang mengerti katakan amin. Makanya kalau ditegur Tuhan, apa yang terjadi yang kau harus lakukan? Ayat yang berikutnya, relakanlah hatimu dan bertobat. Jadi tugas Tuhan adalah mengasihi dengan cara menegur dan menghajar. Tugas kita adalah rela hati. Tahu rela hati? Saat kau dengar firman ini, kau jangan kelaskan hatimu. Pada saat engkau bilang, hei itu kamu, Roh Kudus bilang, itu kamu bilang, iya itu saya, bukan kau tunjuk sebelahmu. Bukan. Itu namanya fitnah. Ya, fitnah itu saudaranya Fitri, bukan. Ya. Jokes bapak-bapak. Halo? Pada saat nanti firman Tuhan menegur engkau dan saya, siapkan hatimu. Baru kali ini lihat kiri kanan bilang, siapkan hatimu bro. Ingat, relakan hati dan bertobat. Itu. Ingat. Nah mari kita masuk. Ingat ya, kalau Tuhan menegur dia masih peduli dan masih sayang. Nah kita akan lihat. Wahyu 2 ayat 3 itu berkata begini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jeripayahmu artinya orang rajin ini. Ketekunanmu ini orang setia. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang jahat. Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tahu kata mencobai? Dia lihat ini orang ini benar atau tidak. Kalau orang berani mengetes seseorang berarti dia pintar. Betul atau tidak? Orang Efesus itu orang-orang yang pintar secara doktrin. Ya. Orang-orang yang pintar betul-betul tahu. Perhatikan lagi. Dan engkau tetap sabar. Dia orang ini orang sabar. Ya. Bukan yang sedikit dibilang langsung marah. Bukan. Ya, bukan sumbu pendek. Ini sumbu panjang. Dan dikatakan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenallah. Ini aslinya ini. Tahan banting. Lihat.
Jemaat di Efesus secara lahiriah bukan jemaat yang suka santai bro, santai kawan, bukan. Ya. Mereka di sana luar biasa. Kalau hari-hari ini ada jemaat di Efesus, itu bisa jadi pelayanannya luar biasa, musiknya luar biasa, asarnya murah senyum. Ya, multimedianya, kameranya keluaran terbaru. Semuanya paling bagus. Pengajarannya juga sehat. Oh pokoknya kalau ada main-main dengan kata-kata Trinitas, mau dibolak-balik, oh dia paling tahu. Ah itu salah, itu benar. Ah itu gereja-gereja yang seperti itu. Ya. Artinya apa? Aktivitas rohaninya betul-betul menyala abangku. Serius, ini jemaat di Efesus. Ya. Sedang menyala dalam pelayanan, gak main-main. Tapi di ayat keempat, dia katakan begini. Namun demikian. Kata namun demikian, kalau di depan ada itu semua pujian, baru ada ketemu kata namun demikian, artinya dikali 0 yang di depan. Ngerti maksud saya? Pernah kau dipuji sama orang, bagusnya suaramu tapi lebih baik kau diam. Nah kalau kau dipuji begitu, ini sama. Ada kata tapi, ada kata namun demikian. Kapan-kapan kalau temanmu, suaramu bagus bro, namun demikian sebaiknya Anda diam. Tahu artinya? Yang di depan tidak berarti. Halo? Ya, jemaat di Efesus bukan jemaat malas, tapi ada kata namun demikian. Tahu nggak artinya apa? Artinya begini, Kristus Tuhan menilai hidupmu bukan berdasarkan aktivitas rohanimu sebanyak apa. Bukan berdasarkan volume aktivitasmu, tapi berdasarkan itu tadi. Nanti di ayat berikutnya, yaitu berdasarkan keberadaan kasih di sana. Artinya apa? Engkau boleh bagus di luar, tapi kalau kau tidak punya pondasi kasih, kali 0. Itu disuruh kau diam mau saja. Kali 0. Ya. Tahu nggak? Untuk menilai suatu bangunan bagus atau tidak, dia harus melihat pondasi. Pondasinya pernah terlihat atau tidak? Tidak pernah terlihat. Tapi dia merupakan struktur utama atau sesuatu yang penting. Dan ternyata jemaat di Efesus, dan bisa jadi itu juga kita yang hadir malam hari ini, sudah kehilangan kasih. Hati-hati. Kegiatanmu boleh banyak, ketaatanmu boleh tinggi. Aktivitas rohanimu boleh tinggi. Engkau boleh merasa paling rohani sejagat raya. Tapi ternyata buat Tuhan, engkau bisa jauh. Sama seperti jemaat di Efesus. Enggak ada kurang-kurangnya. Jemaat di Efesus itu enggak membunuh, enggak mencuri, enggak berdosa, enggak apa-ngapain. Mereka hidup dalam aktivitas rohani. Tapi apa yang Tuhan ngomong? Aku mencela engkau. Mereka paling rohani, mereka paling melejit, mereka paling di atas. Tapi buat Tuhan, Efesus jauh. Nah jangan sampai kehidupan kita mirip seperti ini. Engkau boleh rajin ke gereja 3 kali dalam seminggu. Pagi, siang, sore. Pagi, sore, malam. Pelayanan juga 3 kali. Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong, kamu sedang jauh. Wow. Dan tahu nggak yang sulit dari orang-orang seperti ini apa? Orang-orang seperti ini karena dia merasa rohani, biasanya seringkali sulit ditegur. Sulit untuk dikasih tahu. Makanya tadi saya mau tegaskan dulu dari awal. Wahyu 3 ayat 19. Kalau engkau ditegur dan dihajar, katakan apa? Relakan hatimu dan bertobat. Hati-hati. Pelayananmu bisa berdiri, pelayananmu bisa berjalan, ajaranmu terjaga, komunitasmu disiplin. Di titik ini semua terasa kami tahu caranya. Tapi tahu nggak Tuhan ngomong, kamu sudah jauh jatuh ke dalam. Dan saya mau kasih tahu, penilaian Tuhan tidak mungkin pernah salah. Penilaian Tuhan tidak mungkin salah. Makanya dengar baik. Apa yang hilang dari jemaat yang ada di Efesus? Wahyu 2 ayat 4 tadi berkata apa? Kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah ini menarik. Saya berdoa setelah kita belajar tentang kasih yang semula, itu mengkalibrasi pikiran kita. Sehingga pada saat kita datang di tempat ini, pulang kita punya pemahaman yang baru. Dan pemahaman itu kita hidupin. Nah apa pengertian dari kasih yang semula? Nah, ini penting buat kita belajar. Apa maksudnya meninggalkan kasih yang semula? Nah untuk saya menjelaskan ini, saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Mengapa firman Tuhan menggunakan terminologi
kasih yang semula. Padahal ada yang lebih bagus. Contoh misalkan kasih yang besar, kasih yang sempurna, kasih yang benar. Kenapa menggunakan kata semula? Tahu arti kata semula? Arti kata semula itu menunjukkan suatu kondisi di mana itu pernah ada lalu kemudian tidak ada. Contoh, saya punya handphone. Ya. Dulu saya punya handphone, sekarang nggak punya handphone. Dulu punya handphone, hilang, makanya sekarang tidak ada. Itu menunjuk arti kata semula. Dan hati-hati, kata kasih yang semula bukan fase pemula. Tahu fase pemula? Siapa yang di sini pernah ikut KKR lalu kemudian menangis bawang bombay, air mata, air liur, air apa keluar semua. Lalu kemudian didoakan rebah, kejang-kejang dan lain sebagainya. Terus kita bilang itu adalah kasih yang mula-mula. No, itu fase pemula. Karena di situ hanya emosional. Tetapi kasih yang semula bukan itu. Kasih yang semula lebih daripada itu. Ya. Kasih yang semula bukan euforia emosional belaka. Halo? Bukan itu. Lalu apa arti kasih yang semula? Tadi saya sudah kasih tahu, kasih yang semula adalah sesuatu yang dulu pernah ada lalu kemudian hilang dari ayat yang kita baca. Lalu bagaimana bentuk kasih itu sebenarnya? Nah itu yang perlu kita kasih tahu malam hari ini. Jadi kasih yang semula menunjuk perbedaan waktu yang dulu dan yang sekarang. Tetapi kasih yang bagaimana itu yang hilang? Nah itu pertanyaannya, apa itu kasih yang semula? Nah perhatikan. Kasih yang semula ya, adalah kasih sebuah relasi, sama-sama katakan sebuah relasi. Sebuah relasi yang menempatkan Kristus sebagai pusat ketergantungan penuh di mana ketaatanmu, pelayanan dan kekudusan mengalir sebagai respon keluar dan respon syukur. Tahu? Jadi kasih yang semula apa itu adalah sebuah relasi yang menempatkan Kristus. Ada dua unsur di sana. Hari bisa maju ke depan sini Hari. Saya minta tolong saya jelaskan sedikit. Apa itu yang besar? Kasih yang semula. Kasih yang dulu hilang dan ada. Kasih yang bentuknya seperti apa? Ini yang paling ganteng. Ini silakan. Iya. Ini. Sudah punya pacar? Belum. Oh belum. Ya. Karena kalau ada nanti belum katanya. Ya. Jadi nanti kalau ada kan saya tidak enak. Tahu kasih yang semula? Kasih yang semula artinya menempatkan Kristus sebagai pusat. Pada saat kita berbalik, kita tidak menempatkan dia sebagai pusat. Tetapi ternyata waktu kita berhadapan dengan dia, waktu kita melihat dia, kita belum menjalin relasi, itu juga belum yang namanya kasih yang dimaksud di sini. Engkau harus punya relasi dengan dia. Baru itu yang disebut dengan kasih yang semula. Makanya tadi saya katakan kasih itu sebuah relasi yang menempatkan dia sebagai pusat. Kalau cuma dia jadi pusat tapi engkau nggak punya relasi, bukan kasih itu yang dimaksud yang di sini. Mengerti? Yang mengerti katakan amin. Nah kebanyakan orang hanya melihat tapi tidak punya relasi. Ini yang masalah. Nah seringkali jemaat di Efesus seperti itu. Kita pun seperti itu. Makanya kita sibuk dengan segala sesuatu yang rohani. Tapi kita nggak punya relasi sama Tuhan. Halo? Nggak punya relasi itu jomblo. Oh ya, silakan duduk. Terima kasih Hari. Halo? Ya. Itu yang dimaksud dengan kasih yang semula. Jadi bukan fase pemula waktu engkau baru bertobat, bukan. Ini adalah fase di mana engkau menempatkan Yesus sebagai pusat. Dan kasih ini lahirnya dari anugerah, yang mengerti katakan amin. Dari apa? Kasih ini muncul, makanya tadi bukan fase di mana kau baru mulai kenal Yesus, bukan. Kasih ini adalah muncul saat engkau sadar, engkau ini dikasihi walaupun engkau belum layak untuk dikasihi sama sekali. Muncul itu keluar, itulah yang disebut dengan wow, ini adalah anugerah. Lalu kemudian engkau menjalin hubungan dengan Tuhan. Engkau mulai menempatkan Tuhan sebagai poros utama hidupmu. Dan engkau mulai berelasi dengan dia. Inilah yang disebut dengan kasih yang hilang yang di Efesus. Oh jadi bukan cinta mula-mula, sorry bukan. Karena seringkali pendeta akan ngomong, ingat waktu kamu awal-awal pacaran, dibawakan martabak tiap malam. Dipesankan Grab, besoknya dia kelaparan hanya untuk demi pacarnya. Bukan itu bukan cinta mula, itu cinta mula-mula bukan. Ya, bukan seperti itu. Kasih yang mula-mula adalah engkau memang betul-betul berelasi dengan Tuhan, lahirnya dari syukur. Siapa yang di sini pernah merasakan hal-hal seperti ini? Apa itu rasakan apa? Titik di mana
engkau lihat Tuhan. Dan apapun yang kamu mau lakukan, kamu tanya sama Tuhan. Tuhan sebagai pusat segala sesuatu. Engkau di titik ini bergantung penuh sama Tuhan. Ada masalah, cerita sama Tuhan. Ada pilihan 3, si A, si B, si C. Engkau tanya dulu sama Tuhan. Itu bergantung penuh dan itu relasi yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Dan inilah yang hilang dari jemaat yang ada di Efesus. Dan perhatikan, tolong tersinggung. Kalau ini hilang dari hidupmu, saatnya engkau tersinggung bilang, ini aku. Ini aku. Hati-hati. Jemaat di Efesus menggantikan keintiman dengan Tuhan dengan kesibukan. Menukar ketaatannya dengan kasih. Kita tahu jemaat di Efesus waktu di pasal 2 dan di ayat kedua dan ayat ketiga kurang rajin apa, kurang taat apa. Tapi dengar baik-baik. Kesibukan tidak akan pernah menggantikan keintiman dan ketaatan tidak pernah boleh menggantikan kasih. Saya jelaskan sedikit. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan begini, jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan taat. Ingat, urutannya jelas. Kasih membuahkan ketaatan, tidak dibalik. Kalau saya bilang begitu, yang mana yang akar? Yang akar adalah kasih, yang buah adalah taat. Halo? Kasih adalah akarnya, kasih adalah pondasinya, ketaatanmu, aktivitas rohanimu, semuanya adalah buahnya. Dan dengar baik, Yesus waktu mengatakan ini, waktu dia mengaitkan antara kasih sebagai akar dan buahnya adalah ketaatan, dia mau bilang, Yesus mau bicara, saya mau bangun relasi dengan kamu, bukan mau ngasih kamu aturan, halo? Tuhan gak sedang mau kasih kita aturan moral. Tuhan mau kita berelasi. Dan dengar, dari sini saya mengerti. Tuhan tidak mencari umat. Tuhan tidak mencari orang yang sibuk rohani. Tuhan tidak hanya sekedar melihat apa yang sudah engkau lakukan di luar. Tapi dia sedang mencari dari mana sumber engkau melakukan itu. Dan Tuhan mau pastikan sumbernya harus dari kasih atau relasimu dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Dan dengar baik, Tuhan gak sedang cari umat yang taat aturan atau baik sekedar di hadapan Tuhan. Tetapi umat yang mau menjalin relasi dengan Dia. Umat yang mau betul-betul setiap saat menggantungkan hidupnya betul-betul sama Tuhan. Saya kasih bukti, ketaatanmu tidak bisa menggantikan kasih. Buah tidak bisa menggantikan akar. Perhatikan ayat ini. Lukas 15 ayat 29. Ini berbicara tentang anak bungsu yang hilang. Tapi kita akan bicara tentang anak sulung yang hilang. Perhatikan, anak sulung ini dikatakan di ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku ngapain? Melayani. Dan ngapain? Taat. Nggak pernah melanggar perintah Bapa. Tapi dikatakan, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita. Kamu bayangkan kalau kita punya anak kecil, tapi dia baik sekali, nggak pernah melanggar aturan, tapi nggak pernah manggil kita papa, nggak pernah datang di kamar kita mau peluk-peluk kita. Halo, ini anak atau anak tetangga? Halo, ya. Anak bungsu ini dia menggantikan relasi bapaknya dengan ketaatannya. Harusnya relasi lahir dari ketaatan lahir dari relasi, bukan sebaliknya. Ini loh. Dan hari-hari ini banyak orang Kristen seperti ini. Bilang gitu saya. Nggak ada ini. Relakan hatimu dan bertobat. Halo. Ya. Lihat baik-baik. Harusnya kasih membentuk sebuah relasi. Begitu ada kasih, maka relasinya otomatis akan muncul. Makanya ketaatan tidak bisa menggantikan relasi. Relasi harus muncul dulu. Nah, kenyataannya banyak orang kehilangan relasinya. Padahal dia rajin ke gereja. Makanya orang ke gereja tidak menjamin bahwa dia punya relasi dengan Tuhan. Berarti orang tidak ke gereja bisa jadi relasi. Itu lebih omong kosong lagi. Ya. Berarti kalau orang nggak ke gereja bisa jadi relasi. Enggak, itu paling nggak mungkin lagi. Tapi orang di gereja belum tentu dia punya relasi sama Tuhan. Dengar baik-baik. Ketaatanmu tidak bisa menggantikan relasi. Yang kedua, saya kasih bukti juga.
Pelayananmu juga, apa yang kau lakukan untuk Tuhan, aktivitas rohanimu tidak bisa menggantikan relasi. Siapa yang pernah dengar cerita Marta dan Maria? Di ayat ini dikatakan gini, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Lihat, Marta ditegur sama Yesus, Maria nggak ditegur. Masalahnya bukan pelayanan yang dilakukan oleh Marta, masalahnya Marta kehilangan relasi dengan Tuhan. Sedangkan siapa? Maria, dia duduk di kaki Tuhan dan dia dengar Tuhan ngomong. Tahu arti kata dengar? Artinya ada relasi di sana dia dengan Tuhan yang intens. Marta ngapain? Dia sibuk ngurusin segala sesuatu. Yesus, bagi Marta, Yesus bukan lagi pusat relasi, tapi pelayanannya loh. Hati-hati, engkau juga di gereja bisa dari Maria menjadi Marta. Dari engkau yang sibuk dengan segala sesuatu, engkau bisa kehilangan pusat yang harusnya di situ Yesus. Kemudian akhirnya menjadi sekedar aktivitas rohani. Engkau bisa sibuk dan akhirnya menjadi seperti Marta dan meninggalkan relasi dengan Tuhan. Ingat, Efesus dan Marta tidak pernah berhenti melayani. Tetapi mereka berhenti menjadikan Kristus sebagai pusat. Sebagai mereka meninggalkan Kristus, meninggalkan relasinya dengan Tuhan. Dan ini yang Tuhan celah. Makanya dengar baik. Apapun yang engkau lakukan mulai saat ini, munculkan pertanyaan, mengapa saya melakukan ini? Pertanyaan mengapa saya melakukan lebih penting dari apa yang saya lakukan. Mengapa aku datang ke gereja? Mengapa aku melayani? Mengapa aku berikan persepuluhan? Mengapa aku membuka rumahku untuk ibadah? Mengapa aku hormat sama orang tua? Mengapa aku kemudian hormat mengasihi suami? Mengapa aku mengasihi istri? Ini lebih penting. Dan semuanya ini harus berujung kepada karena aku mengasihi Bapa. Yang mengerti katakan amin. Kalau ini, kenapa aku datang ke gereja demi melihat pemain bassnya yang cute? Mana David? Aku datang ke gereja karena musiknya bagus. Mengapa aku melayani? Supaya bisa lebih dekat sama kerasku. Halo? Pertanyaan ini akan mengubah hatimu, menguliti motivasimu. Makanya lebih penting pertanyaan. Nah, mengapa pertanyaan mengapa ini saya ajarkan harus lebih penting daripada apa? Karena dengar baik. Karena apa yang kita lakukan itu bisa ditiru oleh siapa saja, betul ya? Tetapi mengapa kita melakukannya itu akan menunjukkan siapa yang engkau sembah dan dengan siapa engkau berelasi. Halo? Kalau kamu pelayanan, mau dekat sama kerasmu berarti kamu tidak mau berelasi sama Tuhan. Kamu mau berelasi sama gebetanmu, betul apa betul? Halo? Itu menunjukkan siapa yang engkau sembah. Alkitab juga bunyi sama, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, enggak ada bahasa binatang di sini. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, mengetahui dan selanjutnya terus-terus. Ini orang bisa imitasi. Dan Alkitab firman Tuhan ngomong apa di ayat ini taginya? Tapi kalau aku enggak punya kasih, enggak ada faedahnya. Dengar baik-baik, seseorang bisa melayani, mengasihi, seseorang bisa melayani tanpa mengasihi Tuhan. Seperti Marta dan Efesus. Seseorang bisa taat tanpa relasi, bekerja keras tanpa bergantung sama Tuhan, hidup benar tapi gak pernah menikmati kebenaran. Seperti anak sulung, dengar baik-baik. Tetapi tidak sama sekali ada relasinya, ini yang bahaya. Seorang bisa seperti itu. Dan saya mau kasih tahu buat engkau semua yang malam hari hadir. Dengar baik-baik. Tuhan tidak sedang cari buruh rohani yang rajin. Tuhan sedang membentuk engkau dan saya menjadi anak-anak yang mengasihi Bapa. Yang mengerti katakan amin. Tuhan mau lihat seberapa dalam kasihmu kepada Dia. Bukan seberapa banyak aktivitasmu. Tuhan tidak kehilangan pekerja ketika ia kehilangan kasih. Ia kehilangan anak. Yang anak Tuhan angkat tangan. Serius ini, yang angkat tangan. Ingat, Dia rindu kita semua bukan cuma jadi buruh rohani. Bukan jadi buruh rohani. Dia rindu engkau dan saya jadi anaknya. Nah, kasih, relasi itu dengan Tuhan, itu akan melibatkan dua dimensi.
yaitu kasihmu kepada Kristus, kepada Tuhan, dan kasihmu kepada sesama. Jadi saat kita kehilangan relasi dengan Bapa, maka ini akan membuat hubungan kita dengan orang sekitar kita itu bermasalah. Buktinya siapa? Buktinya Marta. Marta relasinya hilang dengan Tuhan. Lalu dia bilang apa? Tuhan, lihat kasih, marahi dulu Maria. Dia coba adu domba Tuhan sama Maria. Kenapa? Muncul iri. Orang yang hidupnya tanpa kasih Tuhan, mudah lelah, mudah iri, mudah capek. Ini loh. Makanya orang yang seperti ini akan merasa, kenapa saya semua? Kenapa saya terus yang dibebankan? Kenapa yang lain enggak? Saya kamu kasih, sebenarnya kamu enggak capek. Kamu sedang iri sama yang lain. Kenapa? Karena relasimu dengan Tuhan tidak ada. Dan ini yang hari-hari ini terjadi. Halo? Karena dengar baik. Kalau orang tahu betapa sabarnya Kristus sama dirinya, dia akan juga sabar terhadap kelemahan orang lain. Dia akan lebih lambat menghakimi. Dia akan lebih cepat ambil keputusan untuk mengampuni meskipun hatinya masih sakitnya di sini. Ya. Dan orang yang demikian, orang yang punya kasih dengan Bapa, menjalin relasi dengan Bapa yang intens, maka kasih dengan Kristus akan melunakkan cara kita memperlakukan sesama kita. Makanya gak mungkin orang yang kasih kepada Kristus, gak mungkin kata-katanya itu kasar sama orang. Gak mungkin dia itu senang nyakitin orang. Apalagi suka fitnah. Ada yang suka fitnah di sini? Atau ada yang namanya Fitri? Saudaranya fitnah? Enggak ya? Jokes bapak-bapak lagi. Halo? Kasih Kristus melunakkan cara kita. Ini yang terjadi. Makanya perlihat baik-baik. Orang yang gak punya hubungan sama Tuhan, cara dia memperlakukan sesama, kita akan geleng-geleng kepala. Karena kenapa? Kristus itu sumber kasih. Nah bagaimana, sekarang kita lanjut lagi, bagaimana kasih atau relasi itu bisa hilang? Ada 4 kira-kira yang saya dapatkan dari pembacaan kita, jemaat di Efesus, kenapa bisa jadi hilang. Nah mungkin ini terjadi dalam kehidupan kita, coba lihat baik-baik. Bagaimana kasih relasi bisa bergeser? Yang pertama, dari menikmati Tuhan menjadi sekedar pengelola. Engkau yang pelayanan mungkin, atau yang melakukan sesuatu untuk Tuhan. Di awal kasih itu, relasi itu ada. Tetapi jadwal mulai padat, jadwal mulai muncul. Mulai banyak orang datang. Pelayanan butuh otak, butuh tenaga, dan butuh yang namanya sistem. Sistemnya nggak salah, masalahnya bukan pada sistemnya. Sistem itu perlu, tetapi hati-hati. Tanpa sadar engkau bisa mulai merasa aman karena ada sistem, bukan karena dekat dengan Tuhan. Halo? Makanya di poin yang pertama ini saya mau kasih tahu begini. Karena ini halus sekali, selalu cek perasaanmu. Dari mana sumber keamanan dirimu? Selalu cek. Kalau sumber keamanan dirimu bukan karena engkau dekat sama Tuhan, relasimu sedang bermasalah. Perbaiki relasimu sama Tuhan. Dekat lagi sama dia. Hati manusia itu sering seperti itu. Makanya cek setiap saat, cek setiap waktu. Yang kedua, dari bersandar kepada anugerah menjadi bersandar pada kemampuan. Di awal-awal, pada saat cinta mula-mula, tanpa Tuhan kita tidak bisa. Tapi begitu bertahun-tahun jadi orang Kristen, melayani, kemudian kita menjadi ahli. Nah karena kita menjadi ahli, kita tahu nih ajaran sesuatu yang mana, kita tahu menghadapi saksi Yehova, kita tahu cara bikin event, kita tahu teknis pelayanan, tahu menyanyi, tahu pimpin ibadah, tahu mengatur komunitas. Ini kompetensi yang bagus dan bagus kalau ini bertumbuh berkembang, ini sangat baik. Tetapi hati-hati, kompetensi ini bisa merubah kita. Siapa sih yang kita andalkan? Karena ada banyak orang kemudian mengandalkan keahliannya, kompetensinya. Pusatnya bergeser, hati manusia lebih nyaman bergantung pada skill, pada kemampuan, pada reputasi, pada hal-hal yang pasti. Hati-hati. Di titik ini yang harus engkau selalu perhatikan adalah hati-hati dengan perasaan sok jago. Si paling bisa, hati-hati. Saat engkau merasa si paling bisa, hati-hati. Engkau sudah masuk di dalam dari bersandar pada anugerah. Engkau bersandar pada kemampuanmu sendiri. Hati-hati. Dan karena inilah juga orang-orang di Efesus, dia meninggalkan
kasih relasinya dengan Tuhan. Yang ketiga, identitas yang dipertahankan. Ingat, kalau Efesus, jemaat di Efesus hidup di zaman sekarang, saya yakin dia sangat terkenal, jauh terkenal. Tapi ingat, hati-hati. Reputasi yang bagus akhirnya akan menjadi sebuah identitas yang harus dipertahankan. Karena identitas harus dipertahankan, maka akhirnya apa? Kita mulai merasa diri nih, saya harus jadi yang terbaik, saya harus gereja jadi yang paling benar. Akhirnya pada saat ada sesuatu yang baru, kita mempelajari sesuatu yang baru bukan untuk supaya kita belajar memahami, tetapi supaya kita mempertahankan identitas tadi. Hati-hati dengan jebakan ini. Kita tetap mempertahankan label si paling pintar, si paling disiplin, si paling jago, dan si paling yang lainnya. Dan ini biasanya hati-hati, engkau yang diangkat jadi pemimpin. Karena pemimpin harus megang reputasi. Halo, engkau menghadiri suatu acara bukan lagi karena engkau mau hadir, tetapi engkau menjaga reputasi. Engkau marahin anak buahmu dengan berbagai macam kata-kata, bukan untuk supaya diperbaikin, tetapi supaya mempertahankan reputasi. Hati-hati. Ini juga jebakan yang membuat kita meninggalkan kasih yang semula. Yang keempat, dari kerinduan menjadi rutinitas. Dulu kita rindu sekali ketemu, kalau bisa 3 kali ibadah gereja, 4 kali kita datang di gereja. Ya lebih 1, jaga basar di bawah. Bisa jadi. Ya kan? Bisa jadi. Tetapi karena sering jadi rutinitas, rutinitasnya tidak salah. Tetapi rutinitas tanpa hati, ini jebakannya. Rutinitas yang dilakukan ke gereja tanpa hati, ke gereja hanya karena diajak temannya tadi. Sebenarnya saya tidak mau datang ke gereja, Kak. Cuman itu tadi temanku ajak, Kak. Berterima kasih mau sama temanmu, diajari. Dan untung kau datang hari ini supaya dikasih kena hatimu malam hari ini. Jangan jadi sekedar rutinitas, karena rutinitas tanpa hati, inilah ciri-ciri juga. Artinya apa? Kasihmu yang semula sudah hilang. Dan Tuhan sore ini mau tegur kita. Supaya kita jadi seperti itu. Hati-hati dengan rutinitas. Ya. Taruh hatimu di rutinitas itu selalu. Kehilangan kasih, kehilangan relasi, sesuatu yang fatal. Disiplinmu, strukturmu, kebenaranmu itu bisa bekerja tanpa kasih. Aturan bisa ditegakkan tanpa kasih. Teguran bisa dilakukan tanpa kasih. Pelayananmu pun, aktivitas rohani pun bisa dilakukan tanpa kasih. Bahkan di gereja pun itu bisa tertib tapi nggak ada kasih di dalamnya. Saat kasih tidak ada, maka kebenaran itu jadi senjata untuk nembak orang. Untuk fitnah orang, untuk menjelek-jelekan orang. Pelayanan tanpa kasih menjadi mesin aktualisasi diri, menunjukkan diri, pamer diri. Ketekunan datang ke gereja tanpa kasih menjadi kita sombong rohani, kebanggaan. Kau 1 kali ke gereja, saya 3 kali bro. 3 kali dengar firman. Tapi gak berubah hatinya. Akhirnya menjadi sombong. Hati-hati. Dan perhatikan. Orang yang melakukan sesuatu dengan kasih, dengan relasinya dengan Tuhan, dengan melakukan sesuatu tanpa relasi dengan Tuhan, dia akan menghasilkan ketahanan yang berbeda. Apa maksudnya? Orang yang melakukan tanpa kasih, maka yang disentuh hanya perilaku luarnya, modifikasi perilaku, kepatuhan formal, ketertiban sosial yang ada di luar, tapi nggak pernah berubah dari dalamnya. Tetapi orang yang melakukannya dengan kasih akan ada transformasi dalam hidupnya. Makanya orang yang melakukan tanpa kasih, dia bisa baik tapi bisa cepat pahit. Dia bisa aktif di gereja tapi dia kosong di dalamnya. Dia bisa taat tetapi gak pernah mau berubah. Bukan karena kasih yang lahir dalam hatinya. Saya bisa kasih contoh. Orang Indonesia kalau pergi di Singapura itu bisa loh gak meludah sembarangan. Kalau buang sampah, kalau perlu disimpan itu, mau sampah apa disimpan semua di kantongnya. Betul atau enggak? Siapa yang pernah ke Singapura ini? Ya. Kalau di Singapura orang Indonesia yang dulunya geblek, rantasa, bisa rapi sekali di sana. Tapi begitu dia balik ke Indonesia, kembali tuh rantasanya. Kembali tuh buang sampah sembarangannya. Kembali tuh menerobos lampu merah. Nyelonong antrian. Ingat, di Singapura ketertibannya lahir dari sistem yang keras
nggak ada kasih di sana. Akhirnya orang tertib di Singapura bukan karena dia menghargai orang lain, bukan karena lahir kasihnya kepada orang lain, bukan. Tetapi karena modifikasi dari luar. Akibatnya dia kembali ke Indonesia, kembali lagi. Bukan lahir dari dalam, ketahanannya berbeda. Saya mau tanya, kita ini sebenarnya mampu tertib atau enggak? Mampu, betul atau tidak? Tapi yang masalah adalah sumber ketertibannya itu dari mana? Bukan aturannya juga yang salah. Tetapi kesadarannya yang belum terbentuk karena nggak punya relasi sama Tuhan. Kesadaran hanya akan bisa terbentuk kalau engkau punya kasih, relasi dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Makanya nggak mungkin bisa menciptakan ketertiban tanpa kasih. Ya. Mungkin kita bisa menciptakan ketertiban tanpa kasih. Tapi nggak mungkin menciptakan transformasi tanpa kasih. Nah, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah ada transformasi hidup. Ketertiban karena sistem, dia akan selalu rapuh. Tetapi ketertiban karena kasih, dia akan selalu konsisten. Dia akan selalu tahan lama. Ketaatan tanpa kasih, begitu tidak ada yang ngawasin, runtuh. Iya, makanya yang pacaran kan begitu. Kalau kalau misalkan dia pergi landing 3 orang, dia masih itu tuh, sosok jaga jarak. Tapi begitu 2 orang, nggak ada lagi jaga jarak. Semua dibabat. Kenapa? Karena bukan lahir dari kasih. Kalau kau mengasihi orang yang sedang engkau pacarin, kau nggak akan apa-apain. Halo, kok diam semua? Ya? Lahir dari kasih, nggak ada yang ngawasin. Tapi kalau itu hanya sebuah manipulasi, runtuh seketika itu juga. Saya mau tawarkan 3 solusi malam hari ini. Cepat. Wahyu 2 ayat 5a berkata begini, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Kata pertama yang harus kita lakukan, dan ini kita harus lakukan setiap saat dan setiap hari. Pertama adalah ingatlah, sama-sama katakan ingatlah. Nah, ingat di sini, kata ingat itu sebuah kegiatan untuk melihat apa yang dahulu dan membandingkan dengan apa yang sekarang. Ingat, kita membandingkan diri kita yang dahulu dengan yang sekarang, bukan membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang mengerti katakan amin. Saya nggak pernah ngajarin orang di sini, kita bandingkan diri dengan orang lain. No, itu salah. Kita membandingkan diri kita dengan yang dahulu. Ini bukan juga bentuk nostalgia, tetapi ini bentuk evaluasi diri kita untuk menyadari. Apa sih yang dahulu ada, terus sekarang itu hilang. Apa sih yang kebalikannya, yang dulu hilang, sekarang mulai ada. Inilah kita perlu mengingat. Makanya apa yang perlu kau ingat? Coba lihat dahulu. Ada nggak engkau melayani ke gereja dengan kasih? Sekarang kau ke gereja tujuanmu apa? Diajak teman kah? Sekedar diajak teman? Dengar firman Tuhan? Apa tujuanmu? Hanya untuk memenuhi bangku-bangku gereja kah? Perhatikan hidupmu seperti apa. Makanya gunakan pertanyaan. Mengapa? Bukan apa. Perhatikan. Apakah ketaatan, pelayanan, aktivitas rohanimu lahir dari kasih, lahir dari relasimu dengan Tuhan atau tidak. Yang kedua, bertobatlah. Sama-sama katakan bertobatlah. Jemaat di Efesus, itu saya ulangi, tidak sedang dalam dosa perzinahan. Tidak mereka pelacuran bakti, tidak mereka menyembah berhala, mereka rohani. Ya, tapi Tuhan ngomong, engkau telah jatuh jauh ke dalam. Bertobat harus dimulai dengan mengakui. Sepanjang kau mendengar firman Tuhan ini, kalau itu engkau ngomong, itu saya Tuhan. Itu aku Tuhan. Saya telah jatuh. Rela hatimu dan bertobat. Jangan tunjuk orang lain. Jangan kau ambil kanan kiri. Kau bilang itu saya. Ayo. Tuhan itu saya. Datang dengan pertobatan dan hati yang hancur. Karena itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sayang sama engkau malam hari ini. Makanya dia kasih tahu firman ini. Buat saya juga. Tadi malam kemarin di doa pelayan saya ngomong.
Saya sudah seperti orang yang di Efesus. Saya orang di Efesus. Dan saya minta ampun sama Tuhan. Kalau saya membuat komunitas ini menjadi orang-orang yang seperti di Efesus. Dan tapi di saat yang bersamaan saya tahu Tuhan sayang sama komunitas ini jauh dari apa yang saya bayangkan. Tuhan sayang sama kita semua yang hadir malam hari ini. Makanya yang kau datang malam hari ini bukan kebetulan. Ada suatu pesan Tuhan kalau kau datang. Mungkin ada orang kali ini, aduh sebenarnya malas sekali Kak datang nih. Tapi kenapa mau Kak datang? Dengar baik, berarti firman ini untuk engkau dan saya. Yang mengerti katakan amin. Ingat, dosanya orang Efesus tidak mencolok. Cuman geser orientasi hati. Tapi ternyata Tuhan ngomong engkau telah jatuh dalam. Kasih ditinggalkan, bukan Tuhan yang utama. Tahu arti kata bertobat? Bertobat itu begini. Bertobat artinya engkau berani berkata, Tuhan aku mengaku, aku melayanimu. Tapi aku gak punya relasi sama kamu. Tuhan aku mengaku, aku sibuk banyak aktivitas. Tapi aku gak pernah duduk di kakimu. Itu mengaku dan bertobat. Yang ketiga, lakukan lagi apa yang semula. Sekarang sama-sama katakan, lakukan lagi apa yang semula. Dengar baik-baik. Lakukan lagi apa yang semula, itu bukan kamu kembali ke metode lama. Kembalikan gaya hidup ibadah yang lama, hidupkan kembali program, bukan. Lakukan lagi apa yang semula, bukan juga engkau tambah kegiatan atau berhenti dari kegiatan. Bukan itu. Lakukan lagi apa yang semula, apa yang sudah engkau lakukan, kalau engkau pelayanan tetap lanjut pelayanan. Cuman ubah hatimu, sama-sama katakan ubah hati. Bangun relasi sama Tuhan, itu yang Tuhan mau ngomong. Kalau kamu sudah pelayanan selama ini tanpa kasih, tanpa relasi sama Tuhan, tetap pelayanan tetapi dengan kasih dan relasi dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kalau engkau datang ke gereja selama ini tidak dengan kasih, lakukan tetap datang ke gereja tetapi dengan kasih, dengan relasi dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Makanya kalau datang ke gereja jangan suka main handphone. Lihat baik-baik firman Tuhan, nikmati pujian dan penyembahan. Karena inilah waktu engkau berrelasi sama Tuhan. Halo? Nikmati baik-baik. Ya. Waktumu di rumah, kamu bangun tidur, bangun relasi sama Tuhan. Lakukan lagi dengan hati yang berbeda. Maka orang lihat, wow, ada sesuatu yang berubah dalam dirimu. Tapi saya nggak tahu itu apa. Dan Tuhan yang menilai hati kita, dia akan tahu. Anakku sedang bangun relasi dengan saya. Sekali lagi, Tuhan cari anak-anaknya, bukan guru rohani. Ya. Tuhan sedang mau memurnikan engkau dan saya hari-hari ini. Pemain musik saya panggil ke depan. Melakukan yang semula berarti kasih dalam ketaatan kecil. Tanpa panggung. Doa tanpa harus minta-minta sama Tuhan. Doa karena pengen relasi sama Tuhan. Saya rindu malam hari ini. Kalau itu engkau orangnya. Saya mau kasih tahu. Tuhan sedang menunggu engkau untuk kembali. Tuhan sedang buka tangannya. Ayo bangun relasi kembali dengan aku, anakku. Ayo bangun kembali. Kalau engkau selalu merasa rohani, Tuhan ngomong, enggak, kamu bilang kamu rohani. Kamu sedang jauh daripadaku. Makanya dengar baik. Terakhir saya kasih tahu. Kasih yang semula bukan soal seberapa banyak engkau melakukan untuk Tuhan. Tapi seberapa dalam engkau hidup bersama dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Lihat hidupmu hari-hari ini. Coba ingat dirimu hari-hari ini. Pakai pertanyaan, mengapa saya ke gereja? Mengapa saya melayani? Mengapa saya melakukan ini? Mengapa saya melakukan itu? Semuanya harus berujung kepada relasimu dengan Tuhan. Karena engkau mengasihi Bapa di surga. Yang mengerti katakan amin. Tutup Alkitabmu. Kalau itu engkau bilang sama Tuhan, Tuhan itu saya. Ngomong sama Tuhan di depan, Tuhan itu saya. Bilang sama Tuhan, ngaku sama Tuhan, itu saya. Tuhan tidak memanggil engkau untuk lebih sibuk. Tuhan tidak memanggil engkau supaya lebih keras. Tuhan tidak memanggil engkau supaya kelihatan rohani. Ia memanggil engkau untuk pulang. Untuk datang. Tuhan memanggil engkau untuk pulang ke kasih yang dulu. Yang dimana Tuhan menjadi relasi utama. Tuhan menjadi sumber ketergantungan hidupmu. Karena dengar baik. Ke gereja tanpa engkau mengasihi Tuhan itu akan melelahkan. Baru naik 2 tangga di bawah, capekku. Tangga keempat, mau pulang deh. Halo.
Engkau datang ke gereja tapi nggak punya kasih. Lihat kiri kananmu. Untuk apa kita lihat kiri kanan? Jelek orang sebelah kananku. Sambatan, marah terus. Tapi saat engkau ke gereja engkau punya kasih. Yang di sebelah kirimu pun hitam terlihat putih. Kenapa? Ingat, kasih melunakkan caramu memperlakukan sesama. Kalau itu engkau malam hari ini, saya undang kita semua. Ayo, Tuhan ada di sana, Dia hadir. Dia mau engkau kembali. Tutup Alkitabmu, bangkit berdiri. Dengan sikap menyembah, dengan sikap yang bertobat mengaku sama Tuhan. Engkau mau bilang, Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Katakan sebelumku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Katakan tak kusangka. Sama-sama. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Katakan biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Raja. Tuhan Bapa yang baik, Dia mau menjalin relasi dengan Engkau. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Sebelum Engkau memilihku, sebelum ku ada. Katakan jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Katakan Tuhan Engkau sebelumku, amin, mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Akan di altarmu, ku sadari selama ini Kau menanti. Katakan ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar
perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai Wahyu, ada satu hal yang Tuhan bukakan. Kenapa dia menciptakan Adam dan Hawa? Ternyata Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang suka berelasi, bukan butuh. Dia Tuhan suka berelasi dengan kita. Makanya begitu waktu dosa masuk merusak relasi itu, tahu Tuhan bilang apa? Aku akan memulihkan relasiku dengan mengirimkan anakku yang tunggal. Karena aku kudus, maka engkau harus kudus. Dia kirimkan Yesus berkorban mati untuk kau dan saya. Dengan kematiannya, darahnya, dia menutupi kita, dia membungkus kita. Sehingga saat kita datang berrelasi dengan Bapa, yang Bapa lihat adalah anaknya. Darah Kristus ada di sana. Semua ini berbicara tentang relasi. Lihat Daud. Lihat semua nabi-nabi yang ada di Alkitab. Semuanya orang-orang yang jatuh dalam dosa. Tapi dengar baik, mereka orang-orang yang takut relasinya hilang sama Tuhan. Mereka orang-orang yang takut relasinya dengan Tuhan rusak atau hilang. Halo, malam hari ini dengar baik. Tuhan kita Tuhan yang mau engkau berelasi dengan Dia. Dia mau semua pelayananmu, semua aktivitas rohanimu, ke gerejamu datang karena relasimu dengan Dia. Engkau datang ke gereja karena pengen ketemu sama Tuhan, pengen Tuhan berbicara dengan engkau. Dan bukti relasi itu ada di tangan engkau dan saya. Ada roti dan anggur di sana, yang adalah bukti betapa Tuhan ingin agar relasi itu betul-betul terjadi. Sekali lagi saya ulang, Tuhan gak cari buru-buru rohani. Dia mencari orang untuk dijadikan anaknya. Dan saya mau kasih tahu berita terbaiknya. Anak-anak itu adalah engkau dan saya. Makanya saya senang dengan lagu ini dikatakan, Tuhan sudah lebih dulu menunggu kita sebelum engkau berbalik mencari Dia. Sama-sama katakan, tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku. Katakan di altarmu. Di altarmu ku sadari selama ini kau menantikan ku akui. Amin. Semua dosaku ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Rajaku. Malam hari ini Wahyu 3 ayat 19 berkata, oleh karena itu relakan hatimu dan bertobatlah. Malam hari ini saya rindu kita semua berkata, Tuhan itu saya, Tuhan itu aku. Tuhan, aku sudah meninggalkan relasi dengan Engkau. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, ingat firman Tuhan berkata, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Malam hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, akui dosa-dosamu. Relakan hatimu, kalau itu engkau ngomong itu engkau. Tuhan, ini saya Tuhan, saya yang seperti itu. Dan Tuhan mau bertobat sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Dia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosamu dan dosaku. Malam hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum itu saya beri kesempatan, engkau boleh berdoa sama Tuhan. Ngaku sama Tuhan kalau itu engkau ngomong itu saya Tuhan. Dan minta bertobat sama Tuhan. Saya kasih kesempatan 30 detik ke depan kau berdoa sama Tuhan. Doa pribadimu sama Tuhan. Ngomong itu aku Tuhan. Itu aku Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Minta ampun Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Kalau itu engkau,
Kalau kau sudah meninggalkan relasimu dengan Tuhan, itu juga adalah kejatuhan. Kalau kau sudah minta ampun, kau bertobat, siapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kau sudah mengaku dosa-dosa di hadapan Tuhan. Mari angkat tinggi roti di atas kepalamu dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita roti yang ada di tangan kanan kita adalah tubuh Kristus yang dipecahkan untuk pengampunan dosa kita. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persiapkan cawan, anggur. Angkat tinggi lebih dari kepalamu, tanda engkau hormat akan Tuhan. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, anggur yang ada di cawan di tangan kita ini adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau yang sudah menerima firman Tuhan, kau yang sudah menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, say thank you sama Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat teguran-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih segala yang Kau sudah lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Katakan terima kasih. Katakan terima kasih. Angkat suaramu ngomong sama Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur
Tuhan, karena Engkau yang layak terima segala pujian, segala penyembahan kami Tuhan. Dan kami berterima kasih malam hari ini dengan firman Tuhan yang disampaikan, menegur kami semua yang ada di tempat ini tidak terkecuali. Dan kami mau berkata, itu kami Tuhan. Dan kami mau juga bertobat berbalik kepadamu Tuhan. Kami mau mengembalikan kasih yang semula itu ada. Terima kasih juga Tuhan buat tubuh dan darah Kristus yang sudah kami nikmati bersama persekutuannya malam hari ini. Kami yakin dengan persekutuan tubuh dan darah Kristus, kami memperingati apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib untuk kami semua. Dan kami malam hari ini mengucap syukur, mengangkat tangan kami menyatakan bahwa Engkau Tuhan, Engkau Allah kami. Hamba-Mu malam hari ini selesai berbicara, tapi biar Roh Kudus terus berbicara dalam hati anak-anak-Mu, terus mengingatkan akan firman yang Tuhan yang telah disampaikan, sehingga kehidupan anak-anak-Mu adalah kehidupan yang berkenan. Relasi mereka dengan Bapa kembali dipulihkan, mereka membangun relasi kembali dengan Tuhan, dan apapun yang mereka lakukan semuanya berujung kepada karena kami mengasihi Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati sama-sama. Katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk. Seberapa dari kita yang merasakan kasih Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Sekali lagi jemaat Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan kita, tersedia 2 amplop di hadapan jemaat Tuhan. Amplop yang pertama diperuntukkan untuk operasional pastori, dan amplop yang kedua diperuntukkan untuk kas gereja. Persembahan akan dimulai dari sebelah kiri saya, tengah, dan samping kanan, sesuai dengan arahan dari tim ASER. Mari sama-sama sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita angkat amplop kita. Tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang dalam kerajaan sorga, sungguh amat luar biasa Tuhan atas kehidupan setiap kami yang hadir di tempat ini. Terima kasih untuk firman kebenaran Tuhan. Biarlah setiap hati kami boleh terkalibrasi kembali Tuhan. Kami yang pulang beroleh berkat, kami yang pulang nantinya beroleh sukacita yang luar biasa. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan berkati, kiranya boleh berbau harum di hadapan-Mu. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Sambut dan sempurnakan. Tapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati.
Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tuhan ditinggikan atas setiap pujian kita, amin. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan ke depan. Kepada tim multimedia kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Guna membangun komunitas yang sehat, GBI Oikumene mengadakan fun sport, olahraga bersama dengan jemaat Tuhan dan kaum muda sekalian. Berikut informasi yang tertera. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang ulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Beberapa hal yang mau kita sampaikan sebagai pengumuman tambahan buat kita. Yang pertama-tama, selamat datang buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di gereja ini, di Gold CC, di GBI Oikumene. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir, di samping kiri dan kanan Bapak Ibu sekalian ada pelayan asar. Mereka membawa lembar form selamat datang. Jadi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bisa mengambilnya, jangan ragu untuk mengambilnya, kemudian diisi, ditulis, kemudian nanti setelah keluar dari pintu gereja bisa serahkan kembali kepada asar, ditukarkan dengan souvenir yang telah disediakan oleh gereja. Dan di tangan asar mereka juga membawa form pokok doa. Apabila Bapak Ibu rindu untuk didoakan, memiliki pergumulan atau apapun itu yang mau kita doakan secara bersama-sama, bisa diminta formnya, diisi, kemudian diserahkan kembali kepada asar atau langsung kepada Kak Esra yang tadi berkhotbah, agar kita doakan di Pondok Daud setiap hari Selasa dan hari Jumat pukul 3 sore di tempat ini. Dan informasi buat kita semua, mulai minggu ini seluruh kegiatan gereja sudah mulai berjalan, baik itu mesbah keluarga, fun sport, bahkan minggu ini juga sudah ada saraba. Jadi
Mari kita mengikuti setiap kegiatan gereja kita supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya informasi buat kita, Goal CC, komunitas kita akan berusia 3 tahun. 3 tahun pada tanggal 5 Februari, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita sudah 3 tahun dalam penyertaan Tuhan dan kita akan merayakan anniversary ini. Tapi kita akan merayakannya di bulan depannya. Jadi ulang tahunnya tanggal 5 Februari, diingat-ingat siapa tahu nanti keluar di kuis gitu kan. Ulang tahun Goal CC itu tanggal 5 Februari dan kita akan merayakannya di tanggal 5 Maret. Jadi untuk persiapan itu kita melakukan pencarian dana dan juga kita membutuhkan sumber daya juga, sumber daya tenaga maksudnya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, pemuda-pemuda yang mau bergabung melayani dalam perayaan anniversary ini bisa menghubungi kakak-kakak dari Ground Pro. Kak Dagmar silakan berdiri. Kak, siapa tadi? Sudah pulang? Ya, ada juga yang di bawah. Jadi bisa mendaftarkan diri kepada Kak Dagmar buat teman-teman yang mau bergabung dalam pos-pos pelayanan kita karena ada lumayan banyak kita buka pos pelayanan, jadi bisa langsung tanya kepada Kak Dagmar. Silakan duduk kembali, Kak. Nah, selain itu kita juga membuka janji iman bagi jemaat Tuhan sekalian, bagi Bapak Ibu yang mau terlibat juga dalam pelayanan ini. Mungkin saya sibuk atau kita tidak bisa memberikan tenaga kita, waktu kita. Nah, kita bisa juga membantu pelayanan dalam bentuk dana gitu. Jadi di belakang saya ini telah tersedia basar untuk minggu depan. Kita ada basar hari Minggu ada basarnya. Jadi ada ayam kecap dan babi kecap. Jadi yang mau dikip bisa hubungi nomornya Tama ini ya. Di depan ini ada nomor Tama, bisa di chat, bisa di pesan gitu, di order. Supaya pas hari Minggu kita enggak usah repot-repot buat masak karena sudah ada masakan di sini gitu. Dijamin pasti enak. Dan juga kita punya, selain basar ini kita punya basar kaos. Jadi yang mau samaan kaosnya bisa di order. Kita open PO dari tanggal masih buka sampai sekarang masih buka. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang mau order bisa juga order ke Kak Dagmar juga bisa, Kak Dagmar yang tadi. Nah, di bawah juga teman-teman juga ada yang bisa ditanyakan. Nah, di bawah juga ada basar apabila teman-teman mau aus ya, mau minum haus gitu. Di bawah ada jus, ada juga sup Brenebon. Jadi bisa langsung dibeli, kita menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Nah, bagi Bapak Ibu yang berhari ulang tahun di sepanjang bulan Februari, mari maju ke depan, kita akan doakan dan akan diberikan souvenir yang telah disediakan oleh gereja. Yang berulang tahun sepanjang bulan Februari, yang namanya Febi, silakan maju naik ke depan. Pasti namanya itu yang berulang tahun. Yang namanya Febrianto ada, Ferianto juga biasanya itu berulang tahun, ada. Ayo maju ke depan, yang baru pertama kali hadir juga maju saya ke depan, akan didoakan dan kita akan beri souvenir dari gereja yang sepanjang berulang tahun bulan Februari. Silakan maju ke depan. Febri, silakan maju Febri. Saya tahu ada nama Febri di sini. Silakan maju ke depan. Jangan malu-malu, serius. Berdirilah, nanti semua temannya akan muncul. Ya, ada lagi? Nah, tuh kan. Iya, silakan. Ada lagi? Nah, jangan malu-malu, maju saja ke depan, kita akan doakan dan ada souvenir yang cantik dari gereja. Ada lagi? Silakan, terus maju lagi. Ada? Ayo jangan malu-malu. Agak ke kiri. Ya, terus. Ya, nah sini. Nah, ya. Ada lagi? Sudah nggak ada lagi? Serius? Cius? Oke, aman. Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada saudara kita yang berulang tahun. Bapa di surga, kami ucap syukur. Saudara kami yang berulang tahun, kami berdoa. Tuhan tutup bungkus, jaga lindungi kesehatannya, keluarga besarnya dimanapun mereka semua berada. Apapun yang mereka lakukan dalam kuliah, dalam sekolah, dalam pekerjaan, Tuhan berkati. Tangan-tangan mereka, Tuhan biar anugerah Tuhan berjalan. Apapun yang dilakukan oleh tangan mereka, Tuhan buat menjadi berhasil.
Bukakan tingkap-tingkap langit sehingga berkat tercurah dalam kehidupan mereka. Dan dengar baik-baik, selama engkau menuruti firman Tuhan, maka anugerah Tuhan berjalan di depanmu. Dan selama engkau mengikuti firman Tuhan, apa yang tertutup Tuhan akan bukakan. Apa yang dikatakan tanah batu akan menjadi tanah yang subur. Di mana kakimu melangkah, berkat Tuhan ke sana akan mengalir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai Berikutnya saya mau sampaikan di hari Selasa kita ada mesbah keluarga perdana. Jadi Bapak Ibu bisa datang ke mesbah keluarga ini. Tempatnya itu di Pastori di lantai 1 di bawah. Gitu. Jadi mari sama-sama kita beribadah dan juga setelah ibadah ini keluar dari pintu gereja silakan belok kiri, kita makan malam dulu, kita fellowship bersama, baru pulang gitu dengan hati yang penuh, dengan perut juga yang terisi. Puji Tuhan, demikianlah pengumuman kita malam hari ini. Puji nama Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sebab Engkau yang layak terima segala pujian Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Dan sambil mengangkat tanganmu kepada Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak. Amin. Terima pujian, Sungguh Kau layak terima pujian Tuhan. terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari dengan imanmu, sama-sama kita katakan kepada Tuhan. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja-raja. Raja di atas segala raja-raja. Raja di atas segala raja. Kita berdoa. Bapak, kembali kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah yang kami lakukan malam hari ini Bapak. Biarlah setiap ibadah kami berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Kau berkati setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan. Berkati anak-anak muda-Mu Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kami pulang dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kami pulang dengan berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kami pulang dengan kekuatan, kelimpahan yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terpuji nama-Mu. Bahkan firman Tuhan yang kami dengar ke malam hari ini,
Biarlah itu terus menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Ajar kami terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, di lingkungan kampus kami, di dalam keluarga kami, bahkan dimanapun Tuhan Kau tempatkan kami mau menjadi berkat, kami mau menjadi terang Tuhan buat setiap lingkungan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, yang menjadi saluran berkat Tuhan melalui firman Tuhan malam hari ini. Berkati dalam kehidupannya sehari-hari Tuhan, berkati dalam rumah tangganya, bahkan pelayanannya Tuhan terus berkati. Biarlah hikmat pengurapan yang lebih daripada Tuhan terus Kau limpahkan buat hamba-Mu Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Kami percaya Tuhan keluarga ini menjadi keluarga yang harmonis di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Berkati juga setiap para pelayan Tuhan yang mengambil bagian malam hari ini Bapak. Biarlah setiap talenta yang Tuhan percayakan buat anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak muda-Mu yang melayani malam hari ini. Biarlah Tuhan terus mereka kembangkan dalam kehidupan mereka, untuk terus memuliakan Tuhan, untuk terus menyembah Tuhan melalui kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama Bapa di sorga. Kami terus berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada di GBI Oikumene di tempat ini Bapa. Kami berdoa mulai dari anak-anak Tuhan sampai ke orang tua, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah ada lawatan yang daripada Tuhan, ada perlindungan yang daripada Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Bahkan Tuhan yang lanjut usia kami terus serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Bila ada kekuatan yang daripada Tuhan, Tuhan yang terus topang kehidupan mereka Bapa. Bila mereka memiliki kekuatan Tuhan untuk terus melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kamu terus berdoa buat gereja-Mu di tempat ini Bapa. Biarlah terus menjadi berkat buat orang-orang yang di sekitar kami. Biarlah gereja-Mu Tuhan menjadi jawaban buat setiap orang-orang yang di sekitar kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami rindu Tuhan Yesus lewat setiap gereja-Mu di tempat ini. Biarlah lewat pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini kami akan melihat Tuhan, akan semakin banyak jiwa-jiwa yang datang Tuhan, akan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, akan semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kamu terus berdoa Tuhan, Engkau berkati Tuhan setiap visi misi yang ada di gereja di tempat ini. Biarlah terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus sendiri Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus berdoa Tuhan buat setiap lingkungan kami di tempat ini, berkati setiap tetangga-tetangga kami yang ada Bapa. Biarlah penyertaan Tuhan terus nyata dalam kehidupan mereka. Bahkan kami mau berdoa buat kota Makassar Tuhan. Lawat terus kota Makassar ini. Kami percaya kota Makassar dipenuhi kemuliaan Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita terjadi di atas kota Makassar Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan, keselamatan terjadi atas kota Makassar. Pertobatan terjadi di atas kota Makassar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau serahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus lawat bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan dengan kedamaian, ketentraman. Biarlah semuanya itu terjadi di atas bangsa kami. Ampuni bangsa kami Tuhan jika bangsa kami salah di hadapan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pemulihan demi pemulihan akan terus terjadi di atas bangsa kami. Berkati setiap pemimpin yang ada, pemerintah yang ada Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah mereka melakukan setiap tanggung jawab sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Bapa di sorga. Terus berdoa Tuhan buat kehidupan mahasiswa yang ada di tempat ini Bapak. Serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Persiapkan setiap anak-anak muda di tempat ini, baik mereka yang dalam perkuliahan Tuhan, dalam bangku sekolah Tuhan, bahkan mereka yang mempersiapkan diri Tuhan, menyusun skripsi bahkan sebagainya Tuhan, kami terus serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ada kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan, ada hikmat yang daripada Tuhan, kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Biarlah itu semuanya merlimpah buat setiap anak-anak muda-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Dan kami mau berdoa Tuhan buat setiap keluarga kami Tuhan, yang jauh terpisah daripada kami terus berdoa buat orang tua kami, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lindungi mereka, Tuhan pelihara mereka, Tuhan berkati mereka dengan kekuatan kesehatan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Namun sebelumnya itu Tuhan kami mau terus serahkan kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami minta perlindungan yang daripada Tuhan, kami minta pemeliharaan yang daripada Tuhan. Sehingga kemanapun kami melangkahkan kaki Tuhan, dimanapun kami berada kami percaya kami terus aman di dalam perlindungan kami. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang melindungi kami Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama Bapa di sorga. Ampuni pelanggaran kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan tubuh dan darah Tuhan Yesus menyucikan kami sepanjang malam hari ini. Dan dosa kami diampuni. Kami melakukan pertobatan di hadapan Tuhan Yesus malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sempurnakan doa kami Tuhan. Ampuni pelanggaran kami. Ini yang menjadi doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah Kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Oleh karena itu pulanglah. Jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua dalam setiap langkah kita sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai, sebab bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil satu teduh sejenak.